Shalom ya, bertemu lagi di renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan ya, semakin hari kita semakin punya kerinduan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Semakin hari kita semakin mau dengan sadar memasukkan diri kita ke lingkungan orang-orang yang sama-sama mencintai Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang lebih dulu mengenal Tuhan, kita sadar ya bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan ya. Kita tahu Maria Magdalena ya, seorang pelacur yang mau dirajam. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kalian tidak ada yang berdosa, silakan rajam dia. Kalau kalian merasa ada dosa, jangan rajam. Akhirnya tidak ada yang merajam. Dan Maria Magdalena ini ya, yang orang dunia katakan pelacur, dia adalah saksi pertama Tuhan Yesus bangkit ya. Jadi di sini sebagai orang yang kalau lebih dulu mengenal Tuhan, jangan ada kesombongan ya. Karena Tuhan tuh melihat sampai kedalaman hati. Ya, seperti juga Abimelek, anak Gedeon. Yota berkata, kalau memang dia tulus ikhlas, biarlah dia mendapatkan ketulusan ikhlas dari orang-orang Sikem. Tapi bila tidak, bila sebaliknya ya, biarlah api Abimelek membakar Sikem dan api Sikem membakar Abimelek. Seperti itu. Jadi Yotam itu juga tahu ya, pasti Tuhan melihat hati. Ya. Dan ya karena pada zaman itu memang kalau merebut kekuasaan ya saling membunuh ya. Dan itu Yotam ya saat menyatakan itu juga berkata seperti itu. Kalau memang Abimelek melakukan itu dengan ketulusan ikhlas ya, untuk kemajuan rakyat mereka, biarlah dia mendapatkan ketulusan ikhlas juga dari orang-orang Sikem. Tapi bila tidak, biarlah apinya saling membakar. Dan itu terbukti. Abimelek tidak seperti itu, tidak ada ketulusan ikhlas. Nah, di sini juga, ya, di sini kita juga harus seperti itu, ya. Jangan merasa sombong, jangan merasa lebih suci atau apapun ya saat ada orang-orang ya yang di masa lalu sudah melakukan kesalahan. Karena di masa sekarang dari rahim orang yang di mata dunia salah ya, telah lahir orang yang dipilih Tuhan. Ada ya, di era ini saya. Jadi mari ya di dalam dunia ini ya, jangan saling menghakimi, tapi salinglah menyelamatkan ya. Jangan buang-buang waktu Tuhan karena merasa lebih suci akhirnya menghakimi orang lain. Bahkan ya, yang dipilih Tuhan pun bisa dihakimi. Padahal Tuhan sudah bilang waktunya terbuang lama. Jadi di sini tuh jangan ada kesombongan, karena di mata Tuhan kesombongan itu suatu kenajisan. Ya. Di sini kita belajar untuk rendah hati menerima siapapun. Ya. Karena sekali lagi Tuhan tuh melihat sampai kedalaman hati. Tapi sekali lagi juga jangan mencobai Tuhan. Ya, karena seperti Saul, seperti Yudas, orang yang sudah terpilih, bahkan mengikuti Tuhan terus seperti Yudas. Akhirnya saat dia mengkhianati Tuhan, ya kematian yang didapat. Tidak bisa berkumpul dengan Tuhan di surga. Tetapi seperti juga Maria Magdalena yang di mata orang itu wanita sundal. Tapi saat dia bertobat, dia minta perlindungan Tuhan Yesus. Ada orang yang mau merajam. Tuhan bilang, kalau memang kalian tidak ada dosa, silahkan rajam. Tapi kalau sama-sama ada dosa, jangan. Nggak ada yang berani, akhirnya pada pergi. Dan wanita ini yang menjadi saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, sebagai manusia, kita itu salinglah mendukung, salinglah mensupport untuk mencapai tujuan yang sama, ke surga. Bertemu dengan Tuhan Yesus, melakukan kehendaknya, udah nggak ada yang lainnya. Saling supportlah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, minta hikmat. Percayalah dalam diri kalian tuh ada Roh Kudus yang Tuhan rindu tuh diaktifkan. Ya. Karena kita tahu saat orang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan, Allah sendiri mengatakan itu adalah campur tangan Roh Kudus. Ya. Tapi itu kehendak bebas masing-masing orang. Untuk melakukan kehendak Tuhan tuh kehendak bebas untuk mengaktifkan Roh Kudus dalam diri masing-masing.
Ya, sekali lagi ya, di sini kita tuh saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi. Ya, untuk mencapai tujuan yang sama, surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya ya. Jangan bosan-bosan mengingatkan ini. Ya, jangan bilang itu klise. Itu memang harus diingatkan, jangan bosan, jangan merasa itu suatu hal yang sering dikatakan saat ke gereja. Ya itu memang harus dilakukan, harus dikatakan terus menerus. Makanya jangan mengeraskan hati. Gimana bisa Roh Kudus bekerja kalau manusia mengeraskan hati? Ya, walaupun kedengaran klise, kedengaran kuno, itu kehendak Tuhan. Ya, terima kenyataan itu ya. Lawan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita kan ini ya, renungkan. Ini ada 2 perikop ya, yang isinya pendek mengenai hakim-hakim yang ada di zaman itu ya. Judulnya Tola dan Yair ya. Perikop pertama pasal 10 ya, ayat 1 sampai 2, perikop kedua ayat 3 sampai 5. Ya, kita akan baca ya. Ini hanya menceritakan ya, tidak menceritakan yang menjadi hakim pada saat itu, tapi tidak menceritakan kisah dalam hidup mereka apa saja yang sudah Tuhan pakai ya, mujizat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Di sini tidak dicatat ya. Kita akan kita akan membaca sesudah Abimelek. Jadi sudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Havot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon ya. Jadi ini hakim-hakim yang ada pada saat itu ya, tapi di sini sekali lagi tidak dikisahkan ya apa saja yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka ya, mujizat-mujizat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri mereka ya di zaman itu. Kita kan ini ya renungkan ayat demi ayat ya. Kita baca ya, kita baca ayat demi ayat. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo ya. Ini katakan Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Jadi di sini dikatakan ia juga dibangkitkan ya untuk menyelamatkan orang Israel ya. Ia diam di Samir, jadi dia tinggal di Samir ya, di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir ya. Terus perikop yang kedua diberi judul Yair. Sesudah dia bangkitlah Yair ya. Jadi sesudah Tola, Yair dibangkitkannya. Orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ya, ini dia memerintah 22 tahun, kalau Tola tadi 23 ya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki ya. Jadi Yair ini punya 30 anak laki-laki yang mempunyai 30 ekor keledai jantan ya. Jadi yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Jadi anaknya 30 mengendarai 30 keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota ya. Jadi anak-anak ini mempunyai 30 kota. Jadi masing-masing satu kota ya. Yang sampai sekarang disebutkan orang Havot Yair di tanah Gilead ya. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan ya, semakin hari kita semakin rindu untuk mempermuliakan nama Tuhan, semakin hari kita semakin rindu untuk bisa saling dukung, saling support lagi ya, lebih lagi mencapai tujuan yang sama ke surga ya. Jadi saling dukunglah ya, saling supportlah ya, saling menguatkanlah untuk bisa melakukan kehendak Tuhan sampai kesudahannya. Karena selama di dunia itu banyak hal terjadi ya, bisa dari keluarga ya, bisa dari pertemanan, bisa dari dunia kerja, bisa saat ada di jalan, atau bahkan alam ya, yang disebut bencana, apapun itu bisa terjadi. Maka saling menguatkanlah. Selama kita hidup ya di dunia, banyak hal bisa terjadi. Maka saling menguatkanlah, saling dukung, saling support ya, sampai kesudahan. Saat kita diberi kesempatan ya untuk bisa
menjadi saluran berkat atau memberikan solusi, lakukanlah dimanapun ya. Berarti itu Tuhan izinkan. Bangkitkanlah diri-diri kalian menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan dimanapun kalian berada ya, sampai kesudahannya, sampai kita meninggalkan dunia. Jadilah pahlawan bagi keluarga kalian. Jangan lupa jadilah pahlawan bagi diri kalian sendiri ya, bagi pasangan kalian, bagi anak-anak kalian, bagi orang tua kalian, bagi saudara kalian, teman kalian ya, kota kalian, rumah kalian, negara kalian, dunia kalian, bumi yang ditempati. Jadilah apapun yang Tuhan mau. Bangkitlah seperti Gedeon, seperti Tola, seperti Yair, seperti Daud, Yakub, dan lain sebagainya. Bangkitlah ya, bangkitlah menjadi apapun yang kita bisa. Jadilah solusi dimanapun kita ditempatkan Tuhan ya. Saling menguatkanlah ya, karena selama di dunia apapun bisa terjadi ya, apapun bisa terjadi dimanapun ya. Maka saling menguatkanlah, jangan saling menghakimi, saling menyelamatkan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha daripada-Mu Tuhan. Berikan semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup yang daripada-Mu Tuhan, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu Tuhan. Dan biarlah perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan sebagai keluarga Tuhan, dengan keluarga kecil kami, keluarga besar kami Tuhan, biarlah kami bisa memuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Dan sebagai pasangan istri kami semuanya Tuhan, beri kami semuanya anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.